Ma abki dhannan lid-dunya wala karahiyatan lil akhirah. Saya tidak menangis karena sesuatu apapun. Saya tidak menangis karena kerinduan kepada dunia dan ketakutan kepada akhirat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji kepadaku dan aku melihat diriku telah melanggarnya. Wa ma ahida ilaik. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, apa janjimu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Salman berkata, aku berjanji kepada Rasulullah, annahu yakfi ahadukum mithla zadir rakib. Sesungguhnya cukuplah bagi kalian itu mithla zadir rakib. Cukuplah bagi kalian dari dunia ini sesuatu sekedar bekal untuk dalam perjalanan. Seseorang kalau musafir dalam perjalanan tentu dia tidak akan membawa seluruh harta bendanya. Hanya membawa sebatas bekal yang mencukupinya di dalam perjalanan. Dan Rasulullah meminta sahabatnya berjanji untuk mengambil dunia ini sekadar sebagaimana seseorang dalam perjalanan. Lalu kata Salman Al-Farisi, wala arani illa qad ta'addait, dan aku lihat aku telah melanggarnya. Wa amma anta ya Sa'ad, dan adapun engkau ya Sa'ad, fattaqillah 'inda hukmik idza hakamta. Maka berlaku adillah, takutlah kepada Allah jika engkau membuat sebuah hukum atau keputusan. Dan tatkala Salman Al-Farisi wafat, lalu mereka lihat apa harta yang ditinggalkannya. Mereka dapatkan Salman Al-Farisi meninggalkan hanya lebih dari 20 dirham saja. Sedikit sekali, dan itu pun dia menangis karena sedih khawatir bahwa dia telah melanggar janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman, seorang wanita soleh. Ummu Aiman yang pernah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ibunya wafat. Ummu Aiman yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ibunya setelah ibu kandungnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menangis. Abu Bakar dan Umar menemuinya menangis. Terisak-isak. Lalu ditanya, apa yang membuat engkau menangis, hai Ummu Aiman? Tidakkah engkau ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya? Lalu Ummu Aiman berkata, bahwa dia tidak khawatir terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Tetapi dia menangis. Baka itu ala inqita'il wahyi. Aku menangis karena terputusnya wahyu. Ummu Aiman menangis karena khawatir terhadap umat. Tidak ada lagi wahyu. Ummu Aiman menangis karena khawatir terhadap umat yang kehilangan suri tauladannya, kehilangan pemimpinnya. Lantas, mana wanita-wanita muslimah di zaman sekarang? Kemana air mata mereka? Kenapa mereka menangis dan apa yang mereka tangisi? Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis. Beliau menangis tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ia memahami ayat-ayatnya, karena ia merenungi kandungannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka dapatkan Aisyah radhiyallahu anha membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Tidakkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka menjadi khusyuk, menjadi tunduk karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia menangis dan mengulang ayat-ayat ini. Adapun salafus saleh dari kalangan tabi'in setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, dengarkanlah kisah ini. Kisah yang dibawakan oleh Ibnu Katsir, Az-Zahabi dan lain-lainnya tentang Imam Al-Auza'i. Suatu hari seorang wanita datang bertamu menemui istri Imam Al-Auza'i. Lalu dia masuk dan duduk di tempat sholatnya Imam Al-Auza'i. Dia terkejut karena tempat sholat tersebut basah. Lalu dia berkata kepada istri Imam Al-Auza'i, "Wahai Haki, celaka. Kenapa engkau biarkan anak kecil bermain-main di sini sehingga mengencingi tempat sholatnya Imam Al-Auza'i?" Lalu apa kata istri Al-Auza'i? Sesungguhnya itu adalah air mata Auza'i. Sesungguhnya itu adalah air mata Al-Auza'i yang menangis ketika dia sholat sehingga membasahi tempat sholatnya. Allahu Akbar. Di antara salafus saleh ada mereka yang menangis puluhan tahun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalah bin Saufi, salah seorang tabi'in, dikenal banyak menangis. Suatu hari datang seorang tamu.
bertamu ke rumahnya. Lalu terdengarlah olehnya Fadalah ini menangis. Maka tamu tersebut bertanya kepada istrinya, kenapa dia menangis? Apa kata istrinya? Za'ama annahu yurid safaran ba'idan wa ma lahu zan. Dia meyakini bahwa dia akan menempuh perjalanan yang jauh dan dia tidak punya bekal. Maksudnya perjalanan akhirat. Al-Hasan Al-Basri pernah tersentak suatu malam. Lalu dia menangis. Sehingga seisi rumahnya terbangun dan ikut menangis. Lalu dia bertanya kepada Al-Hasan, kenapa dia menangis? Dia berkata, zakartu zamban li fabakait. Zakartu zamban li fabakait. Aku teringat dosaku malam ini, lalu aku tidak tahan dan menangis. Umar bin Abdul Aziz, seorang gubernur, ketika dia menjabat gubernur Madinah, mendengarkan di masjid Nabi seorang yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin, da'aw hunalika tubura." Dan apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka dari tempat yang sempit, tempat yang tinggi, muqarranin, dalam keadaan terbelenggu, hunalika tubura. Ketika itulah mereka mencela diri mereka masing-masing. Lalu Umar bin Abdul Aziz menangis sehingga terdengar isak tangisnya, berdiri dan meninggalkan majelisnya. Sufyan Ats-Tsauri juga seorang imam besar dari kalangan tabi'in. Berkata Khalid ibn Sakhr As-Sadusi, bapakku adalah seorang teman khusus Sufyan Ats-Tsauri. Bapakku pernah bercerita, fasta'zantu ala Sufyan fi nahri zuhri. Aku pernah meminta izin bertemu kepada Sufyan di siang hari. Fa'adinat li imra'ah. Lalu istrinya mengizinkanku. Fadakhaltu alaihi wa huwa yaqul. Lalu aku masuk menemuinya dan ketika itu dia sedang membaca firman Allah. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Am yahsabuna an la nasma' sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar rahasia-rahasia mereka dan juga perkataan-perkataan mereka yang terang-terangan. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Bala ya Rabb, bala ya Rabb. Benar wahai Rabbi, benar wahai Tuhanku. Benar mereka mengira engkau tidak mendengar." Wa yantahib. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri menangis dan melihat ke atas atap. Wa dumu'uhu tasil, kata perawi hadis ini, perawi asar ini, dan air matanya menetes. Lalu aku duduk beberapa lama. Setelah dia berhenti menangis, dia menoleh dan bertanya kepadaku, "Mundu kam anta hauna?" Sejak kapan engkau berada di sini? Itulah dia tangisan mereka. Tangisan orang-orang yang betul-betul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tertanam di dalam hati. Tangisan orang-orang yang betul-betul paham dan mengerti akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ikhwan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya mata itu mengikuti hati. Sesungguhnya mata mengikuti hati. Jika hati lembut, maka air mata pun mudah menetes. Dan orang yang paling sedikit dosanya, orang yang paling mudah menangis, karena dia adalah orang yang paling lembut hatinya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin pernah berkata dalam salah satu kitabnya, jikalau hati tersebut betul-betul paham, jikalau hati tersebut betul-betul mengerti, la taqatta'at, niscaya hati tersebut akan terputus-putus min sima'i ayatir Rahman, dari mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat ini betul-betul bersaksi, betul-betul mengakui, betul-betul meyakini, betul-betul memahami, niscaya hati tersebut akan terputus-putus mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Benar, hati ini pasti akan terputus-putus. Jika tidak di dunia, dia akan terputus di akhirat nanti. Ibadallah, apa yang membuat kita tidak menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah? Apa yang membuat kita tidak tersentuh melihat kuburan, melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, rasa takut tumbuh seiring dengan ilmu. Lihatlah seorang anak kecil, bayi atau anak kecil yang belum berakal. Jika ada binatang berbahaya masuk ke rumahnya, kalajengking atau ular, apa yang dilakukannya? Dia tidak akan lari dari ular tersebut. Dia tidak akan lari dari kalajengking yang berbisa, yang bisa menyengat dan membahayakannya. Bahkan mungkin dia akan mempermainkan. Dia tahu, dia melihat, tetapi dia tidak mengerti. Tetapi kalau seandainya ketika itu ada bapaknya, ada ibunya, ada abangnya, ketika abangnya lari, takut karena kalajengking tersebut, dia pun akan ikut takut.
Dia ikut lari. Berlari dari hewan yang berbahaya bagi. Nah, disinilah. Terkadang seseorang itu betul-betul takut karena mengerti. Sang bapak takut kepada ular tadi. Sang ibu takut kepada kalajengking tadi. Karena dia paham bahayanya. Mengerti bahayanya. Sang anak takut karena mengikuti dan meneladani bapaknya. Ini pentingnya kita membaca dan mendengarkan. Serta melihat kisah-kisah orang yang soleh. Agar hati kita bisa terbawa. Jikapun kita tidak mengerti. Hati kita akan terikut. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ulama-ulama di zaman sekarang. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala contohnya. Beliau adalah orang yang paling mudah menangis. Hatinya lembut. Khususnya kalau beliau membaca sirah-sirah Nabi. Kisah-kisah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang muridnya pernah menuturkan, Syekh hafizahullahu yamliku qalban raqiqan muta'athiran bikulli ma yasma'uhu minal ayat wal ahadits an-nabawiyah. Syekh bin Baz rahimahullah seorang yang memiliki hati yang sangat lembut, mudah terpengaruh ketika dia mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Begitu juga ketika mendengarkan sirah sahabat radhiyallahu anhum. Berapa banyak ayat di Al-Quran, di kitabillah. Ketika Syekh mendengarnya, dia terpengaruh. Kemudian dia menangis. Karena ancaman-ancaman yang terkandung di dalam azab tersebut. Atau nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata muridnya, saya pernah ingat sekali. Quri'a ala Syekh hadis. Pernah dibacakan kepada Syekh sebuah hadis. Inna aghna'a ismi indallah rajulun tasamma malikul muluk. Orang yang paling buruk namanya di sisi Allah, seseorang yang menamakan dirinya raja di raja atau maharaja. La malika illallah. Tidak ada yang maharaja yang menguasai kecuali Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ketika Syekh mendengarkan hadis tersebut, Syekh menangis. Muridnya berkata, "Fama kana minasy-syekh illa andamat ainahu wa ghalabahul buka." Dan ketika itu Syekh menangis, air matanya menetes karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika beliau menyebutkan atau membawakan kisah Ka'ab bin Malik. Kisah Ka'ab bin Malik, sahabat yang pernah dihukum oleh Rasulullah SAW diboikot, yang kemudian taubatnya diterima langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga menangis. Kemudian ketika beliau membacakan kisah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh orang-orang munafik melakukan perbuatan yang tidak baik, penyelewengan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis sangat lama sekali sehingga rintihan beliau terdengar oleh orang-orang yang lainnya. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, seorang ahli hadis di masa sekarang, beliau juga seorang yang mudah menangis. Bahkan banyak orang yang tidak mengira kalau Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala adalah orang yang sangat lembut hatinya dan sangat mudah menangis. Pernah seorang wanita bercerita kepada beliau bahwasanya wanita tersebut bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut dia bertanya tentang jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada seseorang yang menunjukkan jalan agar dia mengikuti jalan Al-Albani. Agar dia mengikuti jalan Al-Albani. Jadi wanita ini bermimpi. Dalam mimpinya itu dia sedang bertanya pada orang-orang di mana jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Lalu dalam mimpi tersebut ada orang yang mengatakan ini jalan yang ditempuh juga oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Belum sempat wanita tersebut menyempurnakan kata-katanya, Syekh Al-Albani rahimahullah langsung terisak-isak menangis. Begitu juga ketika seseorang memujinya. Seseorang memuji Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi ada orang yang memujinya dan bermimpi. Dalam mimpinya tersebut orang tadi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu orang tadi bertanya, Ya Rasulullah, jika kami mendapat keraguan dalam suatu permasalahan, siapa yang kami tanya? Sal Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian Nabi berkata dalam mimpi tersebut, tanya kepada Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tatkala orang tersebut mengucapkan kata-kata tadi, menceritakan kepada Syekh Al-Albani, tiba-tiba pecahlah tangisan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian dia berdoa, mengucapkan Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga dan ampunilah aku apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ibadallah, yang membuat hati kita tidak menangis, yang membuat hati kita tidak tersentuh adalah karena hati kita di zaman sekarang membatu. Karena hati kita mengeras.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, "Wa mata aqhatat al-'aini min al-buka' min khasyatillah ta'ala, fa'alam anna qahtaha min qaswatil qulub." Ketahuilah, apabila mata kering dari menangis karena Allah, apabila mata kering dari menangis karena takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya kekeringannya itu min qaswatil qulub, karena kerasnya hati. Wa ab'adal qulub min Allah al-qalbul qasi. Dan hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang qasi, hati yang kasar dan keras. Oleh karena itu dahulu para salafus saleh ingin sekali menjadi orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para salafus saleh lebih mengutamakan tangis kepada Allah Subhanahu wa taala dari berinfak 1000 dinar dan dari amal ibadah lainnya. Dan oleh karena itu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tunduk. Nabi saja berlindung agar dijauhi dari hati yang tidak lembut, dan juga dari jiwa hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hati yang keras, hati yang kasar, ada penyebabnya. Sebagaimana juga ada obat-obat untuk melembutkannya. Berikut ini kita sebutkan di antara sebab-sebab yang bisa menyebabkan hati kita keras, hati kita menjadi kasar. Yang pertama, kasratul kalam. Banyak berbicara. Terlalu banyak berbicara. Menghabiskan waktu untuk bercerita. Sehingga lebih banyak daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, semakin banyak orang berbicara, semakin banyak kesalahannya. Semakin banyak orang berbicara, semakin banyak dosanya. Apalagi kalau berbicaranya itu bukan dalam sesuatu yang bermanfaat. Kasratul kalam, atau banyak berbicara, salah satu penyebab kasarnya hati. Kemudian yang kedua, melanggar janji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu melanggar janji terhadap Allah? Melakukan maksiat dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Yang ketiga, kasratud dhahak, banyak tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kasratud dhahaki tumitul qalb. Banyak tertawa itu mematikan hati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa melainkan sebatas senyuman atau sekedar nampak giginya. Tidak sampai terbahak-bahak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa terbahak-bahak. Karena tertawa terbahak-bahak itu menunjukkan akhlak yang kurang rasa malu. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri berjalan dan melihat pemuda-pemuda yang berkumpul dan tertawa terbahak-bahak. Lalu Hasan Al-Basri menegur mereka. Pemuda yang tenggelam dalam tawa-tawa mereka. Lalu Hasan Al-Basri menegur mereka, ya fata, hai anak muda, kamu tahu bagaimana ganasnya menempuh sirat, titian di hari kiamat di atas neraka? Pemuda tadi menjawab, lah. Kemudian Hasan Al-Basri melanjutkan, kamu tahu tempat kamu di sorga atau di neraka? Tidak, kata pemuda tadi. Lantas kata Hasan Al-Basri, apa tertawa ini? Kenapa Anda tertawa seperti ini? Kenapa Anda tertawa seperti ini seolah-olah Anda yakin dan merasa aman terhadap azab Allah Subhanahu wa taala? Maka semenjak itu pemuda tadi tidak lagi pernah tertawa terbahak-bahak seperti itu. Al-Hasan berkata, ya haqqu liman ya'lam annal mauta mawriduhu wa anna as-sa'ata maw'iduhu wal qiyam baina yaday Allah ta'ala mashhaduhu, ya haqqu lahu an yatula huznuhu. Sepatutnya orang yang tahu bahwasanya kematian pasti akan menjemputnya, kiamat pasti akan datang, dan dia pasti akan ditegakkan di hadapan Allah, sepatutnya dia banyak bersedih. Kemudian yang keempat, banyak makan, kasratul akal. Banyak makan juga membuat hati kasar, karena orang yang banyak makan otomatis dia akan malas, badannya berat, banyak tidur, sehingga ibadahnya pun akan sedikit. Banyak makan, dorongan syahwat pun semakin kuat. Dorongan syahwat pun akan semakin kuat. Oleh karena itu dahulu para salafus saleh mengatakan, khislatani tuqsiyanil qalbi. Ada dua sifat perbuatan yang membuat hati kasar. Kasratul kalam wa kasratul akal. Banyak berbicara dan banyak makan. Yang kelima, yaitu banyak dosa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sama sekali tidak. Akan tetapi rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang menutupi hatinya, yang menyelimuti hatinya, yang menodai dan mengotori hatinya tersebut adalah apa yang mereka perbuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainal mu'min idza aznab kanat nuqtatan sauda fi qalbi." Seorang mukmin kalau melakukan dosa, maka ada noda hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza wastaghfar suqila qalbuhu. Apabila dia bertaubat, meninggalkan dosanya, beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in zada wa zadat hatta ya'lu qalbahu fadzalika ar-ran alladzi dzakarallahu fi kitabih. Kalau dia tidak juga jerah, tidak bertaubat, maka dia terus melakukan dosanya sehingga nokta hitam tadi terus menyelimuti hatinya. Itulah dia ron yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang keenam, yang menyebabkan hati menjadi kasar dan kaku, tidak mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, teman yang buruk. Teman yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim memisalkan teman yang buruk itu binafihil qil, dengan pandai besi. Kalau orang berteman dengan pandai besi, duduk dekat dia akan terkena panasnya. Dan teman yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkannya dengan penjual wangi-wangian. Jika kita bergaul dan berteman dengannya, kita akan dapat baunya yang wangi, akhlaknya yang baik, sifat-sifatnya yang terpuji. Sebagian salaf mengatakan, wa qaswatul qalbi min arba'ati asya' idza jawazta qadral hajah. Hati itu menjadi kasar karena 4 perkara apabila melampaui batas. Makan melampaui batas, tidur melampaui batas, berbicara melampaui batas, dan berteman, bergaul melampaui batas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan menceritakan penyesalan orang-orang yang zalim yang dahulu berteman pula dengan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk, yang berakhlak tercela, orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang banyak maksiat, maka di akhirat dia akan menyesal. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani. Wa yauma ya'uddu adh-dhalim. Dan ketika orang-orang zalim menggigit tangannya, menggigit jarinya seraya berkata ya laitani takhastu ma'ar rasul sabila. Andai kata dahulu aku menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai kata dahulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai khalilku, si fulan sebagai sahabat dekatku, si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah menyesatkanku dari zikir. Ba'da in ja'ani. Setelah zikir peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan syaitan senantiasa menghinakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, agama sahabatnya. Maka lihatlah oleh salah seorang kalian siapa yang dijadikannya sebagai sahabatnya. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Siapa teman dia, siapa kawan dia, maka agama dia akan mengikut juga, akan terpengaruh juga oleh temannya tersebut. Kalau tidak dia yang mempengaruhi, kawannya yang akan mempengaruhinya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ibnu Hibban rahimahullah berkata, seorang yang berakal tidak akan berteman dengan orang-orang yang buruk. Karena teman yang buruk itu adalah bagaikan neraka. Tu'kibud dhaghain. Menimbulkan dampak-dampak yang buruk. La yastaqimu hudduhu. Cinta kasihnya tidak setia. Wa la yafi bi ahdihi. Dan tidak menunaikan janjinya. Dengarkan penuturan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa mata ra'aita nafsaka tahrubu minal unsi bihi ilal unsi bil khalq. Perhatikan wahai hamba Allah, jika Anda merasakan diri Anda lari dari rasa dekat kepada Allah, lari dari Allah kepada makhluknya, lebih merasakan kedekatan kepada makhluk daripada kepada Khalik, lebih tenang, tentram bersama-sama dengan manusia daripada bersama Allah Subhanahu wa taala. Minal khalwa ma Allah, daripada berkhalwat bersama Allah. Fa'lam annaka la tasluh lahu. Ketahuilah bahwa engkau tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan hati kita lebih senang, lebih tenteram ketika berada bergaul dengan manusia daripada berkhalwat kepada Allah, berzikir kepadanya, ketahuilah Anda tidak cocok untuk Allah. Perbaikilah diri ketika itu sesegera mungkin. Kemudian itulah dia sebagian sebab-sebab yang dapat
menyebabkan hati menjadi kaku dan kasar. Sampailah kita kepada permasalahan berikutnya, terapi atau kiat untuk melembutkan hati agar mudah menangis. Sesungguhnya setiap muslim bisa melembutkan hatinya, membuat matanya menangis dengan apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang ia baca. Tentu itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan mencari sebab musabab yang bisa menghantarkannya kepada tujuan itu. Di antara kiat atau cara atau sebab-sebab yang bisa melembutkan hati dan membuat seseorang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'rifatullah. Ma'rifatullah taala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, serta dengan perbuatannya. Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah, dia akan takut. Barang siapa yang betul-betul mengenal Allah, dia akan berharap. Barang siapa yang betul-betul mengenal Allah, dia benar-benar akan mencintai dan merindukannya. Lihatlah wahai kaum muslimin. Seseorang, apabila dia melakukan sebuah kesalahan, lalu atasan atau pimpinan yang dia segani memanggil dia untuk menghadap, timbul rasa takut, ada rasa kecut. Ketika dia tahu bahwasanya hukuman yang akan diterimanya karena kesalahannya itu sangat berat, akan semakin timbul rasa takut di hatinya, akan semakin timbul rasa kecut. Bahkan mungkin dia akan merengek-rengek kepada atasannya, kepada orang yang menghukumnya, menghibah-hibah agar dia tidak ditimpakan hukum. Karena dia tahu berat hukum yang akan menimpanya. Begitu juga seorang hamba, kalau dia betul-betul mengenal dahsyatnya perbuatan Allah, maha perkasanya Allah, kalau dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat-sifatnya, tentu rasa takut ini akan tumbuh pada dirinya. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, likulli syai'in alamun, setiap sesuatu itu ada tanda-tandanya. Wa alamul khudlan tarkul buka min khasyatillah, dan tanda-tanda kehinaan tidak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khazala Allahul 'abd, apabila Allah menghinakan seorang hamba, Allah mencabut sifat ini dari dirinya sehingga sara syaqiyan qasiyal qalb jamidal ain. Jika Allah ingin menghinakan seseorang, maka Allah cabut sifat ini sehingga orang tadi hatinya menjadi keras, sengsara, dan matanya pun menjadi kering kerontang. Betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta. Seorang yang mencintai, dia akan merindui orang yang dicintai. Dia akan menangis takut berpisah darinya. Dia akan menangis karena jauh darinya. Dan dia senantiasa menangis berharap untuk bertemu dengan yang dicintainya. Ibadallah, sudahkah kita menangis karena merindukan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menangis karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menangis setiap dosa-dosa yang kita lakukan? Ibadallah, ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba, budak sahaya, kalau dia menangis, terus menangis dan menangis, maka tuannya akan mengisihaninya. Seorang anak kecil yang menangis, terus-menerus merengek kepada ibunya, maka ibunya akan mengisihaninya. Maka ketahuilah wahai ikhwan dan akhwat, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Suatu hari Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan melihat seorang wanita yang ditawan mencari bayinya. Tatkala bayi tersebut didapatkannya, lalu segera disusukannya bayi tersebut, dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, apakah menurut kalian ibu ini akan mencampakkan anak-anaknya ke dalam api? La ya Rasulullah, itu tidak mungkin wahai Rasulullah. Itu tidak mungkin. Di zaman itu tidak mungkin, tetapi di zaman sekarang mungkin. Karena para ibu tidak sedikit juga yang kehilangan kemanusiaannya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Jika ibu itu tidak akan mungkin mencampakkan anaknya ke dalam neraka karena sayang, maka Allah lillahi arham bi ibadihi. Allah lebih mengasihi, lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu, menangislah. Sebelum menangis tersebut tidak lagi bermanfaat bagi kita di yaumil qiyamah. Jadi, ma'rifatullah menumbuhkan rasa cinta
rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Dan 3 perkara inilah yang akan mendorong hati kita untuk melunak dan mata kita menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah yang berisikan azab atau nikmat. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan merenungi ayat-ayatnya. Membaca Al-Quran dengan menghayati kandungan-kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan hamba-hambanya yang soleh. Innal ladzina utul ilma min qablihi, lihat ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud. Wa yaquluna, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan terjadi. Dan mereka tersungkur, wa yakhruna lil azqan. Mereka tersungkur sujud, yabquna wa yaziduhum khushu'a, menangis dan bertambah khusyuk. Al-Isra ayat 107-109. Kemudian Allah juga berfirman menceritakan, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam mimma arafu minal haqq. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, maka engkau lihat mata mereka berlinang karena mereka melihat dan mengetahui kebenaran. Jadi tangisan mereka itu tumbuh dari ilmu mereka ketika mereka betul-betul mengenal dan memahami ayat-ayat tersebut. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla 'alaihim ayatul Rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayatul Rahman, kharru sujada wa bukiya. Mereka sujud dan menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza nadhirun min nuzuril ula, azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Fasjudu lillahi wa'budu." Ini adalah peringatan dari peringatan-peringatan yang pertama. Azifatil azifah, telah terjadi hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah, maka tiada seorang pun yang mengetahuinya selain daripada Allah. Afa min hadzal hadithi ta'jabun, apakah kalian merasa aneh dengan cerita ini? Wa tadhakuna wa la tabkun, kalian tertawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian diam saja. Fasjudu lillah, sujudlah kepada Allah, wa'budu, dan beribadahlah kepadanya. Inilah dia pendidikan, pembinaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya untuk melembutkan hati, pendidikan dengan keimanan yang benar, dan juga pendidikan pembinaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu faqihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Sebaliknya, orang-orang yang mentertawakan kebenaran, orang-orang yang menganggap sepele kebenaran, orang-orang yang tidak peduli dengan janji-janji dan ancaman Allah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Fa idza marru wa idza marru bihim yataghamazun, jika mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka memperolok-oloknya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, mereka kembali kepada keluarga mereka dengan tertawa. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan itulah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin, dan tidaklah dikirimkan kepada mereka hafizin. Dan wa ma ursilu 'alaihim hafizin, dan orang-orang yang beriman tidak dikirim kepada mereka sebagai orang-orang yang menjaga mereka. Fal yaum, hari ini, di hari kiamat, alladzina amanu minal kuffari yadhakun, inilah dia tertawa yang hak. Tertawa yang hak adalah di hari kiamat, di mana orang-orang beriman mentertawakan orang kafir. Fal yaum, hari ini, alladzina amanu minal kuffari yadhakun, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang yang kafir. Alal araiki yanzurun, di atas singgah-sana tempat tidur mereka melihat. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, tidakkah orang-orang kafir itu diberi ganjaran, melainkan sesuai dengan perbuatan mereka. Dan lihatlah sebagian riwayat tadi telah kita dengarkan dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lainnya. An Abdullah bin Shaddad, dari Abdullah bin Shaddad,
bahwasanya ia berkata, sami'tu nasija Umar, aku mendengar isak tangis Umar, wa ana fi akhir saf, dan saya berada di saf yang paling belakang. Beliau membaca firman Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sesungguhnya aku mengadukan keluh kesah dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Ibnu Umar pernah membaca ayat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian atau menyembunyikannya, Allah pasti akan menghisapnya. Fadama'at ainah, lalu menangislah dia. Menangis Abdullah bin Umar sampai berita tentang tangisan Ibnu Umar tadi kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, "Yarhamullah Aba Abdurrahman." Semoga Allah merahmati Abdullah bin Umar. Laqad sana'a kama sana'a ashabu Rasulillah hina unzilat. Sungguh dia telah melakukan sebagaimana perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu diturunkan. Mereka menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wahai ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, langkah kita agar hati kita senantiasa dekat dengan Al-Qur'an pertama adalah dengan banyak membaca. Masalahnya bagaimana kita akan mentadabburi ayat tersebut. Bagaimana kita akan menghayati dan membacanya dan memahaminya kalau kita jarang membaca. Betul, bacaan Al-Quran banyak yang salah. Membaca Al-Quran banyak yang tidak benar. Bagaimana mau menghayati dan mentadabburinya? Bagaimana Al-Quran tersebut akan menyentuh hatinya? Kalau ditanya berapa Anda hafal Al-Quran, mungkin juz amma tidak hafal. Miskin,